warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku sekalian, untuk Jumat pagi hari ini kita akan melakukan pendalaman materi dengan mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Yang pertama ada IPA. Bisa dilihat di situ ada organ gerak hewan dan manusia dengan subtema organ gerak pada hewan. Lalu sistem gerak pada hewan berdasarkan habitat. Habitat hewan dibedakan menjadi 4, yaitu hewan darat, udara, hewan udara yang bisa terbang, dan hewan darat dan air atau amfibi. Sistem gerak hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang bertulang belakang dinamakan vertebrata. Yang tidak bertulang belakang avertebrata. Kemudian masuk ke pelajaran IPS, organ gerak hewan dan manusia, subtemanya organ gerak hewan. Pelajarannya terdapat di pelajaran 3 dan 4. Pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam. Bisa dilihat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pengaruh letak astronomi Indonesia, yaitu wilayah paling utara adalah Pulau Weh dari Nangro Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara, dan Pulau Roti yang berada di Nusa Tenggara Timur yaitu berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat itu Pulau Sumatera yaitu 95 derajat bujur timur. Lalu yang terakhir ada di wilayah Indonesia paling timur Kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Garis lintang berdasarkan letaknya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Adapun cirinya sebagai berikut. Ciri hujan yang cukup tinggi, memiliki hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Banyak terdapat penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Yang belum terakhir ya, masih yang ketiga adalah bahasa Indonesia, organ gerak pada hewan. Menentukan ide pokok dalam paragraf. Ada di pelajaran 1, 2, 6, 3, 4, dan 5. Ide pokok merupakan gagasan utama atau dalam sebuah ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Fungsi dari ide pokok adalah sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Di situ ada 3 contoh paragraf: deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif berada di awal, induktif berada di akhir, dan campuran berada di awal dan akhir. SBDP, membuat gambar cerita, ada di pelajaran 2, 5, dan 6. Pengertian gambar cerita yaitu gambar atau lukisan ataupun seni rupa lainnya yang dikombinasikan dengan tulisan sehingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Fungsinya dimaksudkan untuk memperjelas alur atau isi cerita. Ciri-ciri gambar cerita: memakai bahasa percakapan, memiliki sifat proporsional, memiliki sifat kepahlawanan, dan terdapat penggambaran watak serta terdapat humor. Yang terakhir adalah PPKN. Menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, mendiskusikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama bisa dilihat, sikapnya itu bisa dilihat dengan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dan cinta tanah air. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pendalaman materi pada hari Jumat pagi ini. Semoga kalian bisa memahami dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.